Sementara itu tanah longsor terjadi di kawasan penggalian material golongan C di Desa Lasara, Sowu, Gunung Sitoli Utara, Selasa petang. 2 orang warga menjadi korban, 1 diantaranya tewas di lokasi. Peristiwa ini terjadi saat warga sedang melakukan aktivitas penggalian material batu atau jenis golongan C pada kawasan perbukitan Desa Lasara, Sowu. Tiba-tiba tanah bergerak dan menyebabkan longsor. Material longsor berupa tanah dan bongkahan batu besar menimpa warga, yakni Koto Ziliwu, yang meninggal dunia akibat kejadian tersebut, sedangkan 1 rekannya berhasil selamat atas insiden itu dan kini menjalani perawatan di puskesmas terdekat. Meskipun lokasi yang dapat dijangkau oleh Basarnas gabungan berikut alat berat yang didatangkan ke lokasi, namun upaya evakuasi baru dapat berhasil dilakukan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat semalam. Hal itu terkendala faktor tebalnya material longsor yang tidak diimbangi dengan peralatan manual utama yang diandalkan warga sebelum alat berat tiba ke lokasi. Kami informasikan bahwa kantor pencarian pertolongan Nias menerima informasi bencana alam tanah longsor yang mengakibatkan 2 orang korban 1 selamat dan korban 1 tidak selamat. Jenazah korban tewas pada peristiwa tersebut telah diserahkan kepada pihak keluarga. Setelah proses evakuasi korban, operasi SAR dihentikan. Pihak Basarnas mengimbau warga untuk berhati-hati apabila tetap ingin beraktivitas di daerah rawan longsor itu. Dan saudara, kita akan segera mengetahui situasi terkini pasca bencana tanah longsor di Desa Lasara, Sowu, Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Kita telah terhubung dengan reporter, maksud kami dengan kontributor TVRI Aliasa Telaum Banua di Sumatera Utara, Gunung Sitoli. Selamat pagi, Ali. Selamat pagi rekan Anggi dan Silka di studio. Ya, Ali, bisa diceritakan bagaimana situasi terkini di lokasi longsor? Apakah material sudah berhasil disingkirkan? Baik, hingga pagi ini situasi terkini di lokasi longsor pada perbukitan kawasan Desa Lasara Sowu, Kecamatan Gunung Sitoli Utara yang terjadi pada petang Selasa kemarin, dapat saya laporkan bahwasanya seluruh masyarakat telah menjauhi lokasi tersebut sejak pada malam tadi atau detik-detik jelang ditutupnya operasi SAR. Untuk korban sendiri, di mana 1 orang yang tewas di tempat akibat tertimpa material atau bongkahan batu yang diakibatkan oleh pergerakan tanah yang terjadi pada sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat sore kemarin, dan korban tersebut kini sedang disemayamkan di rumah keluarga di kawasan Gunung Sitoli Utara. Dan pemirsa, dapat saya laporkan juga untuk cuaca pagi ini di kawasan kota Gunung Sitoli, tidak terkecuali kawasan perkebunan yang merupakan daerah kebiasaan masyarakat melakukan penggalian golongan C, di mana lokasi tersebut adalah lokasi yang terkena dampak longsor kemarin. Ini masyarakat betul-betul tidak seperti sedia kala jika pada pagi hari mereka telah bersiap untuk melakukan aktivitas penggalian material batu, namun kini tak satupun warga masyarakat setempat mendekati ke lokasi. Tentunya ini adalah kesadaran atas musibah yang menimpa 1 orang warga mereka pada petang kemarin, telah menjadi kehati-hatian bagi mereka dan juga bentuk pemindahan daripada seruan pemerintah setempat yang mengajak warga agar masyarakat harus ekstra hati-hati manakala terjadi longsor susulan di lokasi. Dapat saya laporkan juga bahwasanya curah hujan sedang yang terus mengguyur kawasan ini tentu kita harapkan menjadi kehati-hatian bagi masyarakat untuk tidak lagi mendekati lokasi. Untuk suasana saat ini bagi warga masyarakat atau di tempat lokasi, di mana petugas dari TNI Polri masih tetap membaur dengan masyarakat untuk memastikan tidak ada masyarakat atau warga yang mendatangi lokasi. Walaupun sesungguhnya belum ada satu palangan diberikan oleh pihak keamanan di lokasi kejadian atau lokasi musibah kemarin, namun hingga saat ini kami memantau warga masyarakat sudah cukup menindakannya.
Dan khusus untuk korban yang dimana sebelumnya dikabarkan bahwasanya ada 2 orang yang menjadi korban, satu diantaranya kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit terdekat, di mana korban tersebut hanya mengalami luka ringan di bagian tangan dan di bagian kaki. Ya baik, Ali, apakah saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung dan kesulitan apa saja yang saat ini dibutuhkan oleh warga dan juga sejumlah petugas untuk melaksanakan evakuasi? Ya, untuk evakuasi korban sendiri telah berakhir pada malam tadi jelang penutupan operasi SAR. Hanya saja beberapa bahan masyarakat seperti peralatan kerja mereka tertimbun bersama dengan material longsor setebal sekitar 1 hingga 2 meter. Dan masyarakat yang berkeinginan untuk mengevakuasi peralatan-peralatan kerja mereka saat sekarang ini sudah semakin sadar dan tidak harus mendekat karena mereka hanya harus mengutamakan keselamatan mereka. Demikian rekan Anggi. Ya baik, kami ucapkan terima kasih Aliasa Telaum Banua dari Gunung Sitoli melaporkan terkait longsor yang terjadi di Gunung Sitoli. Kami ucapkan terima kasih dan selamat kembali bertugas, dan kami akan menunggu kembali update berikutnya terkait longsor yang terjadi di Gunung Sitoli. Selamat kembali bertugas.